mungkin teman-teman yang daftar beasiswa juga harus tahu diri gitu. Jangan semua beasiswa tuh digasak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TK TV, kembali lagi di program Kama, Kata Mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Kali ini kita akan membahas isu beasiswa yang tidak tepat sasaran. Kama kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Alia Trianisa, dan kali ini juga saya tidak sendiri, ditemani dengan abang yang keren kita nih. Nah, abang keren kita ini merupakan salah satu humas, admisi, dan juga duta kampus nih. Dan tidak lain juga memiliki segudang prestasi. Nah, langsung aja kita sapa abangnya. Boleh langsung diperkenalkan, Bang? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Kenalin, nama saya Arel Satria. Saya mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi, yang saat ini saya duduk di semester 4. Dan alhamdulillahnya tahun ini saya diamanahkan sebagai awardee dari beasiswa karya UIN Imam Bonjol Padang yang ditempatkan di admisi. Gitu. Wah, nah kalau untuk kegiatan sehari-hari nih Bang, lagi ngapain kalau sehari-hari? Oke, kalau untuk kegiatan saya Kak, sudah pasti yang pertama sekali itu karena kita sebagai akademisi di kampus ini, yang pertama itu adalah kuliah, yang kedua saya sebagai tadi awardee ya, jadi saya ditempatkan di admisi, dan untuk di fakultas saya aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang, dan untuk di luarnya mungkin saya juga alhamdulillahnya baru-baru ini sebagai awardee juga dari beasiswa Lazismu Sumatera Barat batch 1 2026 Kak. Wih, nah Bang, dilihat dari CV-nya itu miliki segudang prestasi nih Bang. Prestasi apa aja sih Bang? Alhamdulillah ya Kak, itu kebanyakan dari videografi Kak gitu, videografer. Pernah saya waktu itu juara alhamdulillah juara 2 se-Provinsi Sumatera Barat, itu dalam video Hari Anti Korupsi Sedunia yang diadakan oleh Inspektorat Sumbar, dan saya pernah juga menang di lomba video di UIN ini, itu tuh video profil waktu Des Natalis kemarin Kak, dan pernah juga menang lomba video tingkat kotanya di Kota Dumai, waktu itu saya alhamdulillah juara 1 dalam lomba Banwaslu waktu itu, dan pernah juga menang lomba juara 2 di UAD Kak, Universitas Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi Kak gitu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Wah, keren banget nih abangnya nih, memiliki segudang prestasi, makanya wajar banget nih dapat beasiswa nih. Nah, sebelumnya nih teman-teman, beasiswa yang tidak tepat sasaran itu sangat merugikan mahasiswa yang sangat membutuhkan, bukan begitu Bang? Iya, benar kali Kak. Nah, lanjut nih Bang, izin bertanya sebelumnya Bang, menurut Abang mengenai kasus penerima yang tidak sesuai sasaran itu seperti apa Bang? Oke, sebelum kita berbicara tentang beasiswa yang tidak tepat sasaran ini, kita harus mengetahui dulu apa dari beasiswa itu. Beasiswa itu kan yang seperti kita ketahui adalah bantuan dana untuk mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Mereka menempuh pendidikan tapi mereka kesulitan dalam ekonomi. Yang dimana beasiswa ini selain membantu ekonomi kita yang kesulitan, juga sebagai pendorong kita dalam meningkatkan prestasi kita di perkuliahan ini Kak gitu. Iya benar banget Bang. Nah, untuk beasiswa yang tidak tepat sasaran nih Bang, banyak beasiswa yang sudah diberikan ke mahasiswa tapi mahasiswanya ini memilih untuk membeli gadget yang mahal tuh Bang, yang sesuai kriteria yang zaman sekarang itu Bang, dan juga beli laptop dan barang-barang mahal lainnya. Tapi ada sebagian mahasiswa yang mempergunakan hal tersebut sebagai ajang, sebagai content creator, untuk perlombaan dan lain sebagainya. Bagaimana menurut pandangan Abang? Apakah itu dapat dibenarkan atau sebaliknya? Oke, jadi dana yang diberikan dari beasiswa itu untuk kita, itu jika kita pakai untuk membeli gadget, laptop, atau keperluan-keperluan lainnya, itu sebenarnya nggak salah. Tapi yang jadi permasalahannya itu satu, flexingnya gitu. Nah, kenapa flexingnya itu jadi bermasalah? Karena pada dasarnya kan beasiswa itu untuk membantu kita gitu kan dalam berkegiatan gitu. Jadi nggak ada salahnya jika dia memakai itu untuk membeli gadget. Dan apalagi nih, misalnya
dia membeli gadget dipakainya juga untuk ikut-ikut lomba gitu kan, atau bahkan untuk kerja nih kan. Nah itu nggak masalah, flexinya ini mungkin yang harus dikurang-kurangi, karena menurut saya pribadi, daripada teman-teman penerima beasiswa menggunakan ini untuk flexing harta, itu tuh sebenarnya hanya konsumsi pribadi teman-teman saja gitu. Tapi yang lebih baik itu ya, mungkin justru lebih baik menurut saya, teman-teman itu menggunakan dana dari beasiswa ini untuk keperluan-keperluan teman-teman, dan teman-teman flexingkanlah prestasi teman-teman gitu. Itu lebih baik, karena dari flexing prestasi teman-teman ini, selain itu sebagai motivasi juga buat teman-teman yang lain nih yang bakal mendaftar di beasiswa itu juga sebagai sedikit reward atau penghargaan buat yang memberikan beasiswa ini. Karena pemberi beasiswa ini pasti bakal berpikir, wah kami tidak gagal dalam memberikan beasiswa ini kepada anak ini. Itu juga bentuk kesuksesan mereka tersendiri. Nah, jadi menurut saya itu nggak salah ya Kak untuk membeli barang, tapi yang salahnya itu flexingnya. Nah, iya betul banget nih Bang. Kalau misalnya kebanyakan flexing, ya itulah. Kayak gitu. Nah, mungkin lanjut nih Bang. Kalau misalnya nih udah nyari-nyari beasiswa, udah dapat informasinya, ketika udah daftar nggak pernah dapat mahasiswanya, padahal itu sangat membutuhkan untuk mahasiswa itu Bang. Bagaimana menurut Abang? Oke, mungkin buat teman-teman yang daftar beasiswa udah berkali-kali nih tapi nggak lulus gitu kan. Kita dulu sama juga kok gitu. Saya pribadi dulu sebelumnya juga begitu gitu. Apalagi saya mulai mendapatkan beasiswa ini jujur aja waktu berkuliah. Saya pertama kali dapat beasiswa itu di semester 2. Dan dari semester 1 tuh saya udah ngurus. Bahkan waktu seminggu saya lulus kuliah di sini, saya udah mencari nih info-info beasiswa seperti KIPK gitu kan, BSI gitu. Tapi kan kebanyakan ada syarat-syaratnya, itu harus duduk di semester 2, semester 3, harus mendapatkan IPK dulu gitu. Nah, pernah juga saya mendaftar beasiswa itu tuh gagal karena tapi saya tidak langsung menyerah saja atau tidak langsung menyalahkan dari prosesnya itu gitu. Karena kita juga sebelum melihat ke proses sana, kita harus melihat juga diri kita sendiri dulu Kak gitu. Pemberi beasiswa itu juga pasti bakal melihat nih data diri kita gitu, bahwa teman-teman ini prestasinya apa, skillnya apa gitu. Dan bahkan kebanyakan beasiswa itu bukan hanya sekedar memberikan dana saja, bukan hanya sekedar memberikan bantuan saja, tapi juga teman-teman itu kebanyakan dikaryakan gitu di tempat yang memberikan beasiswa ini gitu. Contohnya kayak saya pribadi, alhamdulillahnya saya dikaryakan di kampus gitu kan. Nah, selain saya berkarya ini, selain saya kuliah, saya juga bisa menuangkan ide-ide kreatif saya gitu untuk kampus gitu, dan juga untuk diri saya. Dan untuk dalam prosesnya gitu, mungkin buat teman-teman yang mendaftar beasiswa gitu, apabila nggak lulus, jangan langsung menyalahkan saja secara sepihak. Dan kebanyakan ya, beasiswa itu untuk teman-teman, kebanyakan memang yang lulus itu yang justru lebih mampu gitu. Bahkan banyak yang nggak lulus itu jauh lebih nggak mampu. Ya, betul banget. Tapi yang dari pertama sekali itu lebih perkuat juga literasi teman-teman gitu. Karena beasiswa itu nggak segampang itu untuk dicari dan untuk diikuti gitu. Nah, karena kebanyakan mereka yang lulus ini mungkin literasinya sedikit lebih kuat karena mereka lebih effort juga sih Kak gitu. Nah, yang kalau apabila teman-teman hanya mengandalkan kesulitan ekonomi saja gitu, nggak lulus, ya mungkin teman-teman jangan patah semangat dulu. Mungkin teman-teman juga bisa sambil menunggu pembukaan beasiswa berikutnya, teman-teman sambil meningkatkan skill atau prestasi teman-teman gitu, dan insya Allah rezeki itu bakal datang saja seterusnya. Nah Bang, oke, keren banget nih. Nah Bang, kalau kesulitan Abang dalam mencari beasiswa itu seperti apa Bang? Mungkin sebelum-sebelumnya ya Kak, kesulitan saya pribadi dalam mencari beasiswa ini karena kebanyakan beasiswa ini tuh ada syarat-syaratnya itu. Contohnya paling sederhana tuh di IPK gitu kan. IPK. Ada bahkan beasiswa itu yang dimana tertulis di situ menguasai bidang-bidang ini gitu. Karena kan bakal dikaryakan di sananya. Dulunya saya juga kesulitan di bidang ini. Saya kesulitan dulu mendaftar beasiswa karena saya merasa apa sih skill saya dulu gitu. Nah, setelah itu di saat saya gagal daftar beasiswa ini, saya sambil saya juga punya hobi bikin-bikin video, bikin-bikin konten gitu kan, dan saya ikut lomba. Alhamdulillahnya dari situ saya lihat, wah ini ada nih beasiswa yang sesuai sama saya gitu. Nah, jadi saya daftar lah gitu. Nah, itu kesulitan pertamanya di situ ya Kak, kita mencari yang cocok dengan kita itu karena kita harus mempunyai skill tertentu dulu yang cocok dari beasiswa itu gitu Kak. Jadi walaupun itu sulit tetap bisa ditangani ya Bang. Nah mungkin langsung nih Bang, kalau misalnya nih
udah dikasih beasiswa, tetapi penghasilan orang tuanya tuh lebih tinggi. Jatuhnya kan beasiswanya tidak tepat sasaran tuh Bang. Dampaknya itu buat mahasiswa yang tidak dapat itu bagaimana Bang? Oke, yang pertama sekali kalau dampak ke mahasiswa-mahasiswa lain yang nggak menerima ini sudah pasti tuh Kak, kecemburuan sosial. Itu udah pasti kecemburuan sosial karena itu juga sebenarnya nggak adil lah. Tapi nggak bisa disalahkan juga apabila beasiswa itu tidak semua beasiswa yang harus menggunakan SKTM Kak. Bahkan ada beasiswa itu yang bisa diikuti oleh anak-anak dari orang tuanya yang PNS gitu. Nah itu tadi yang saya bilang Kak, karena saya itu kan tidak ada SKTM tuh Kak. Jadi saya lebih ke ikut beasiswa-beasiswa yang fokus mencari yang dibutuhkan dari pemberi beasiswa ini. Nah yang pertama itu kan tadi balik lagi kecemburuan sosial gitu ya. Mungkin teman-teman yang daftar beasiswa juga harus tahu diri gitu. Jangan semua beasiswa tuh digasak gitu ya Kak. Ya, itu yang pertama yang salahnya. Jadi teman-teman juga kasih kesempatan juga bahwa kita yang kesulitan ekonomi itu bukan hanya kita saja, tapi juga banyak teman-teman kita lain yang dalam berpendidikan juga itu sih penghambatnya tuh udah pasti pertama itu ekonomi ya Kak. Nah jadi teman-teman juga harus lebih tahu diri gitu dan jangan semuanya aja diambil. Dan itu sih tadi Kak, dalam penerima beasiswa ini juga terkadang kita juga heran nih, padahal di syarat itu udah dijelaskan untuk penghasilan orang tuanya yang segini gitu. Tapi terkadang mungkin dalam proses seleksi ini kadang kayak ada keteledoran atau sedikit terlewat tuh yang bagian ini tuh Kak gitu. Jadi menurut saya dalam proses seleksinya juga itu juga harus lebih ditekankan lagi dan juga harus lebih transparan. Dan mungkin saya lebih setuju apabila dalam proses seleksi beasiswa itu melibatkan dari ormawa-ormawa yang ada di fakultas. Jadi kenapa dilibatkan ormawa-ormawa yang ada di fakultas? Kan di ormawa kita tuh ada yang namanya PSDM atau Sosmas gitu ya. Nah itu dilibatkan dalam proses seleksi beasiswa, bukan artinya penentuan akhir, tapi itu lebih ke proses rekomendasi. Karena teman-teman di fakultas inilah, yang di ormawa inilah yang lebih banyak tahu tentang teman-temannya yang ada di fakultas itu gitu. Karena selain bisa merekomendasikan, karena kan proses seleksi beasiswa itu kan berjalan formal ya Kak. Nah jadi formal sama non formal ini harus berdampingan menurut saya pribadi. Karena ada nih bahkan yang dia menuliskan syarat-syaratnya itu ekonomi gaji orang tuanya segini. Sebenarnya itu tuh bisa direkayasa gitu, bisa dimanipulasi. Nah mungkin dari situ juga teman-teman dari ormawa bisa dilibatkan dalam proses seleksi beasiswa ini. Dan tetap secara ketentuan yang ada gitu ya Kak, dan proses akhirnya juga tetap dari pemberi beasiswa ini gitu. Nah itu tadi kan bahas soal transparansi nih Bang. Menurut Abang transparansi ini penting nggak sih? Soalnya ini kan data mahasiswa juga nih. Bagaimana menurut Abang mengenai transparansi itu? Kalau menurut saya pribadi transparansi itu penting. Contohnya seperti ini Kak, itu kan data-data mahasiswa lebih ke gaji orang tuanya gitu, nama atau apa yang lain-lain. Mungkin itu tuh nggak apa-apa sih Kak, karena beasiswa itu pada dasarnya itu kebanggaan buat diri kita sendiri gitu. Betul. Kadang kebanyakan nih teman-teman yang saya sedikit heran ya Kak, dia menerima beasiswa tapi justru dia malu gitu. Dia justru malu mengatakan kepada teman-temannya bahwa aku menerima beasiswa gitu. Itu banyak terjadi di teman-teman saya juga. Ada beberapa yang saya temui seperti itu. Tapi kalau menurut saya beasiswa itu adalah hal yang patut dibanggakan gitu, karena pada dasarnya beasiswa itu kan sudah dijelaskan untuk membantu kesulitan ekonomi teman-teman dalam berpendidikan dan juga untuk membantu meningkatkan prestasi teman-teman gitu. Nah di penerimaan beasiswa ini saya lebih setuju apabila dalam prosesnya itu dicantumkan beasiswa itu bukan hanya untuk orang yang tidak mampu, tapi beasiswa ditujukan untuk orang yang kesulitan ekonomi dan juga untuk mahasiswa yang berprestasi. Karena selain untuk orang yang kesulitan ekonomi ini, ya pasti loh, kalau hanya kesulitan ekonomi orang bakal berpikir gini, pasti nih ada orang-orang yang mulutnya ini agak sedikit tajam nih ya Kak gitu. Iya mencemooh gitu, kamu menerima beasiswa karena nggak mampu ya gitu. Nah mungkin itu yang banyak kita dengar gitu, padahal teman-teman yang menerima beasiswa ini juga justru bahkan lebih dari teman-teman ini gitu, dia prestasinya banyak atau yang lain. Nah itu juga harus dicantumkan di syarat-syaratnya bahwa beasiswa untuk orang yang kesulitan ekonomi dan juga untuk mahasiswa yang berprestasi gitu Kak. Nah itu Bang, mengenai mencemooh ini Bang, karena kan banyak nih mahasiswa yang suka mencemooh, ini dia dapat beasiswa udah dibeliin aja gadget yang mahal gitu. Nah itu otomatis yang menerima beasiswa dan tidak melakukan hal yang sudah dibilangkan itu kan
jadi sakit gitu dan juga malu rasanya dapat beasiswa. Bagaimana menurut Abang mengenai orang-orang yang mencemooh itu mengenai beasiswa yang sudah diberikan gitu? Oke, kita juga nggak bisa juga menyalahkan teman-teman yang mencemooh kita ini, karena nggak ada nggak akan ada asap kalau nggak ada api gitu ya Kak, gitu. Oh, iya. Jadi teman-teman pencemooh ini juga pasti melihat teman-teman yang menerima beasiswa ini gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling salah itu apabila menggunakan dana dari beasiswa ini untuk flexing hartanya gitu. Nah itu juga salah satu yang membuat orang mencemooh gitu. Dan terus juga dalam beasiswa itu ada namanya komitmen ya kan Kak. Jadi kita selama menerima ini kita harus gini gitu. Selagi kita menjalankan tanggung jawab kita, menjalankan amanah tanggung jawab kita itu gitu. Saya rasa sih orang nggak akan mencemooh gitu. Dan jujur saya pribadi, alhamdulillahnya saat ini saya sudah menerima 2 beasiswa ya Kak. Dan belum pernah dan insya Allah jangan sampai lah gitu kan. Nggak ada orang yang mencemooh gitu. Karena kita menjalankan komitmen gitu. Nah, yang kita juga bukan tipikal yang flexing harta ini gitu. Kan justru kebanyakan orang yang mencemoohkan ini ada orang yang dari nggak lulus ini Kak, nggak lulus beasiswa ini gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu dipikirin dan kita tetap fokus saja pada tujuan kita. Kita menerima beasiswa, jangan hilang di tengah jalan pada saat sudah menerima dananya gitu. Selesaikan sampai akhir. Karena menerima beasiswa itu juga nggak sepenuhnya enak juga Kak. Kadang yang kita dapatkan uangnya, tanggung jawabnya juga lebih besar nih gitu. Kita harus berkarya di sini. Bahkan beasiswa ini kan 1 semester, bahkan ada yang 1 tahun. Itu 1 tahun atau 1 semester itu bukan waktu yang bentar menurut saya pribadi Kak gitu. Nah nih Bang, kan Abang juga merupakan mendapatkan beasiswa juga nih Bang. Ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan setelah mahasiswa lain tuh mengetahui beasiswa itu telah cair, mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa itu minta traktir sama orang yang menerima beasiswa. Nah, yang menerima beasiswa ini karena rasa nggak enak untuk menolak, langsung mentraktir dari teman-teman yang meminta itu. Bagaimana menurut pandangan Abang gitu? Oke, menurut pandangan saya ya Kak, kita balik lagi gunakan uang yang kita dapat dari beasiswa itu sesuai apa yang disampaikan di awal gitu. Jangan menyalahgunakan dana tersebut gitu. Karena pasti orang sudah menyampaikan gunakanlah dana ini untuk pendidikan. Ya udah kita gunakan sajalah untuk pendidikan gitu. Dan terkait kadang ini ya teman-teman juga pada minta traktir atau apapun ya kan. Dan kalau kita nggak kita traktir nanti dicap pelit gitu kan. Mungkin bisa dari awal tuh kita sampaikan saja gitu. Ini nih untuk pendidikan gitu. Karena kalau kita menyalahgunakan dana itu sedikit saja kan, sama saja kita nggak amanah gitu. Jadi lebih tepatnya kita harus jujur gitu. Kita harus komunikasi itu penting gitu. Sampaikan saja teman-teman ini untuk pendidikan, ini untuk itu gitu. Nah, kalau teman-teman mengerti, insya Allah aman aja gitu ya Kak. Tapi kalau nggak ngerti ya, kalau bisa jauhilah temannya kayak gitu. Iya, karena menyiksa batin juga. Menyiksa batin Kak gitu. Nah, kalau misalnya ini bukan perihal teman nih Bang, perihal keluarga. Kalau misalnya sudah mendapatkan beasiswa dan karena saking tidak membutuhkannya Bang, beasiswa itu dialokasikannya ke keluarganya Bang gitu. Sehingga untuk biaya pendidikannya jadi kurang gitu Bang. Menurut Abang itu tepat sasaran atau tidak tepat sasaran? Menurut aku itu, menurut saya pribadi itu nggak tepat sasaran Kak. Karena beasiswa itu kan di awal sudah dibilang untuk membantu pendidikan. Untuk yang membutuhkan. Apabila teman-teman sudah mendapatkan beasiswa tapi teman-teman merasa nggak membutuhkan, ya kita nggak tahu nih kan kondisi ekonomi kita bagaimana Kak. Bisa jadi pada saat mendaftar beasiswa kita kesulitan ekonomi, tapi pada saat kita sudah mencair dana itu ekonomi kita sudah membaik lagi gitu. Misalnya kayak kita dapat endorse atau dapat kerjaan gitu, dan kita merasa uang yang kita terima itu udahlah kita alokasikan aja ke tempat lain. Nah itu juga nggak tepat sasaran menurut saya pribadi, karena apa yang sudah didapatkan itu fokuskanlah gitu. Karena beasiswa itu bukan hanya untuk UKT saja gitu. Itu kalau misalnya kita udah dapat dananya, kita pakai untuk membayar UKT tapi kita udah bayar dari uang kita yang lain, gunakanlah untuk meningkatkan prestasi kita gitu. Kalau kita serahin ke orang tua untuk membantu ekonomi keluarga, menurut saya itu nggak pas gitu. Salah sasaran, karena pada dasarnya beasiswa itu untuk membantu pendidikan gitu, bukan untuk membantu ekonomi orang lain atau ekonomi keluarga sendiri gitu. Karena kan juga keluarga itu sebenarnya juga punya tanggung jawab terhadap kita gitu kan. Tapi kan terkadang nggak semua keluarga mampu gitu ya Kak. Mungkin juga terkendala ekonomi. Nah itu mungkin dengan beasiswa itulah membantu. Tapi juga tidak dibenarkan itu untuk membantu ekonomi keluarga. Karena kan harus sesuai di awal gitu Kak. Nah, pengalaman Abang nih selama mendapatkan beasiswa itu apa dampaknya untuk diri Abang sendiri? Oke, untuk dampak saya pribadi alhamdulillahnya itu untuk UKT sih ya Kak.
karena untuk UKT saya saat ini yang saya terima dari beasiswa yang ada di kampus ini itu udah menutupi seluruh UKT saya. Alhamdulillahnya itu sedikit terbantu dan itu juga jadi reward saya gitu, yang kebanggaan saya juga gitu kan. Dan itu juga saya sampaikan ke orang tua saya gitu. Saya kan juga perantau nih kan Kak. Nah, saya kasih tahu orang tua saya gitu, tidak perlu lagi bayar UKT, sudah ada dari sini. Nah, saya kan juga berkarya di sini, yang bisa dibilang itu magang lah ya Kak gitu. Ada pengalaman kerjanya, itu juga kebanggaan buat diri saya yang pertama. Yang kedua, selain menerima dana, saya juga dikaryakan. Nah, dari karya-karya itulah orang mungkin bisa mengenal saya gitu. Selain orang bisa mengenal saya, tapi orang juga tahu saya itu paham di bidang ini gitu, dan saya juga bisa menuangkan ide-ide saya di bagian ini gitu. Itu juga meningkatkan kualitas saya pribadi gitu Kak. Nah Bang, masuk nih Bang, apa sih Bang faktor yang membuat beasiswa ini tidak tepat sasaran gitu? Oke, yang pertama sekali beasiswa ini nggak tepat sasaran itu lebih ke proses seleksinya itu yang saya rasa mungkin ada beberapa yang terlewat atau kurang transparan. Yang kedua, rata-rata dalam proses seleksi beasiswa ini teman-teman yang mendaftar juga atau yang nggak mendaftar literasinya juga kurang gitu, karena kan tadi ada nih beasiswa nggak seluruhnya untuk orang yang nggak mampu saja gitu. Nah, tapi juga digasak juga nih sama teman-teman yang justru dia sebenarnya mampu gitu. Terus yang ketiga juga dalam proses itu kurangnya kita itu melibatkan orang-orang terdekat kita. Misalnya gini Kak, misalnya nih anggap saja saya sebagai orang yang akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, tapi saya nggak tahu nih mahasiswa-mahasiswa ini pada dasarnya latar belakangnya gimana gitu. Nah, saya hanya membuat syarat ini yang syaratnya itu formal kan. Jadi teman-teman yang mendaftar di beasiswa ini juga saya juga nggak tahu nih data yang saya dapatkan segini gitu kan. Saya nggak tahu latar belakangnya, karena seperti yang kita ketahui data pribadi itu juga bisa dimanipulasi gitu ya Kak. Nah, jadi lebih tepatnya mungkin saya harus bisa melibatkan orang terdekat mereka gitu. Misalnya dalam proses survei, kalau di KIP kuliah kan ada namanya survei ya Kak. Nah, mungkin di beasiswa-beasiswa lain mungkin bisa untuk melibatkan orang-orang terdekatnya gitu, rekomendasi. Contohnya tadi yang seperti yang saya bilang itu melibatkan ormawa ya Kak, di masing-masing fakultas. Karena mereka yang lebih tahu untuk merekomendasikan kita itu apakah kita layak menerima beasiswa atau tidak. Nah, mungkin dari saya itu ya Kak. Karena di Ormawa juga ada aspirasi-aspirasi. Ya benar Kak gitu. Karena selain merekomendasikan itu juga menggerakkan dari Ormawa ini. Ormawa ini kan banyak bidang ya Kak gitu. Sosma atau PSDM ya Kak. Nah, itu juga menggerakkan. Itulah sebenarnya tugas mereka gitu. Nah, masuk nih Bang, bagaimana ini peran kampus dalam membantu beasiswa yang ada di sini? Oke, kalau khususnya di kampus kita ini ya, peran kampus dalam memberikan beasiswa kepada kita itu juga kampus ini melihat apakah kita ini mempunyai skill yang bisa dikaryakan gitu. Contohnya di beasiswa karya. Beasiswa karya ini kan ada banyak bidang ini Kak, bukan hanya misi aja, tapi juga ada humas, IO, apalagi ya UPTPKK kalau nggak salah saya Kak. Nah, jadi masing-masing dari penerima beasiswa ini ditempatkan di bidang-bidang mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Yang misalnya cocok di dalam video konten atau branding kampus, itu lebih cocok ditaruh di admisi. Yang bahkan loh Kak, ada yang penerima dari beasiswa karya ini yang bahasa Inggrisnya tuh jago banget gitu. Bahasa asingnya tuh jago banget. Nah, mereka diletaklah di IO gitu. Terus juga ada beasiswa yang mereka tuh di bidang kewirausahaannya tuh ide bisnis mereka tuh kuat banget gitu. Bahkan mereka udah pernah ikut lomba itu keluar kota. Nah, diikutkanlah beasiswa itu, dan apabila mereka lolos, mereka ditempatkan di bagian UPTPKK. Nah, jadi yang dimana ditempatkan ini masing-masing, mereka dikaryakan, itu juga selain meningkatkan kualitas mereka pribadi, juga meningkatkan nama baik kampus kita gitu. Jadi kan kampus kita ini punya loh gitu, anak-anak yang sebenarnya itu wah potensinya itu besar gitu. Bukan artinya mahasiswa lain nggak punya potensi, itu nggak benar ya. Tapi yang lain juga punya potensi. Nah, maka itulah diadakan beasiswa karya dengan proses seleksi yang saya rasa itu juga cukup berjalan ketat ya. Nah Bang, kalau dari beasiswa karya ini dampaknya ke dunia kerja tuh seperti apa Bang? Apakah udah ada peluang-peluang kerjanya gitu? Oke Kak, yang pertama itu beasiswa karya ini dari pribadi saya dulu ya Kak. Alhamdulillahnya itu udah kerasa banget nih Kak. Contohnya gini, saya waktu pertama kali itu menerima beasiswa karya di semester 2, saya ditempatkan di Humas. Saya bisa ngedit, tapi saya nggak tahu nih Kak, kayak ilmu-ilmu yang turun ke lapangan langsungnya ini gitu. Bahkan saya belum pernah sama sekali turun ke lapangan.
dan ternyata memang sesusah itu gitu. Nah di situ saya belajar dan lama kelamaan saya menjadi terbiasa. Contohnya waktu itu saya dapat alhamdulillahnya dapat magang waktu itu dari UKM di salah satu instansi, dan saya job desk saya itu kayak bertambah gitu karena emang saya pribadi paham di bidang ini gitu. Saya kayak mengajuin diri aja gitu, gimana kalau saya nanti bagian ini gitu, menunjukkan potensi kita. Terus juga sejak keterima beasiswa ini itu kan fokus ke video konten ya Kak. Nah saya juga jadi lebih dapat ilmu untuk lebih percaya diri gitu Kak, lebih percaya diri ke ikut lomba sebelum lomba-lomba yang ada tersedia gitu kan. Dan saya juga punya pengalaman kerja pribadi yang bisa saya cantumin di CV saya atau di portofolio saya. Dan saya juga dari itu bisa mendapatkan freelance lain-lainnya Kak. Misalnya dari videographer gitu. Orang lebih tahu nih Kak, oh ini kamu yang biasa video-video ini ya gitu. Bisa nggak bantu videoin di sana gitu. Bisa nggak bantu foto-foto di sana. Itu juga benefit saya pribadi gitu Kak. Terus juga untuk mendapatkan beasiswa berikutnya itu juga sedikit lebih menguntungkan, itu nilai A+ buat diri saya karena kan saya ada pengalaman kerja nih Kak gitu. Karena sebenarnya beasiswa ini kan lebih cocok untuk meningkatkan CV dan portofolio kita dari hasil yang kita bikin itu. Nah itulah yang membuat saya baru juga keterima di salah satu beasiswa Lazismu ya. Nah di situ mereka tahu bahwa oh ini teman-teman ini dia anak ini dia sudah terbiasa di bagian ini gitu. Nah jadi dengan proses seleksi itu saya lulus ditempatkan di bagian ini. Itu semua dari awal mulanya saya di sini gitu. Keren banget nih. Nah mungkin nih Bang, harapan Abang mengenai beasiswa yang tidak tepat sasaran itu seperti apa gitu? Apakah kita harus seperti apa gitu menurut Abang? Mungkin harapan untuk kedepannya bisa dari teman-teman yang penerima beasiswa ataupun yang belum menerima beasiswa, kita juga harus tahu diri yang pertama. Buat yang menerima beasiswa juga harus tahu diri, jangan terlalu meninggi lah gitu. Boleh sih flexing lah prestasi, jangan flexing harta, itu udah salah itu yang pertama. Terus yang kedua, buat teman-teman yang nggak lulus ini, beasiswa masih banyak loh gitu. Jangan patah semangat dan jangan menjelek-jelekkan bagian ini karena dia nggak lulus di bagian itu gitu. Teman-teman fokus saja pada diri sendiri, fokus tingkatkan skill teman-teman, fokus tingkatkan pengalaman teman-teman, bisa di pengalaman organisasi atau pengalaman kerja gitu. Nah artinya kita tuh harus terus upgrade diri. Walaupun kita nerima beasiswa, jangan ngestak di situ aja dong gitu. Kita kan juga maunya bakal terus meningkat dan bahkan kalau bisa, insya Allahnya itu kita berharap kalau kita tamat dari kampus ini dengan pengalaman yang kita dapatkan dari beasiswa itu, kita bisa mendapatkan kerjaan yang alhamdulillahnya itu baik dan cocok di diri kita gitu. Nah itu menurut harapan saya pribadi. Dan untuk harapan untuk pemberi beasiswa, mungkin dalam proses seleksi itu lebih diperketat, di transparansi aja gitu kan, ditransparan, dan tetap lebih kalau bisa melibatkanlah gitu ormawa-ormawa yang ada di fakultas ini untuk merekomendasikan calon penerima beasiswa ini agar tidak salah sasaran. Iya bener banget nih Bang. Berarti kurang-kurangnya flexing kekayaan dan memperbanyak flexing prestasi nih Bang. Salah juga. Kalau flexing prestasi nggak apa-apa gitu. Kan juga motivasi nih buat teman-teman gitu. Dia bisa lo gini-gini, bisa lo gini-gini, aku juga harus bisa dong gitu. Bahkan juga mungkin yang menerima beasiswa ini kan menerima beasiswa ini kan bukan cuma satu orang aja, tapi banyak orang. Nah mungkin dari banyak orang ini satu temannya itu berprestasi terus, pasti dong teman-temannya yang lain ini juga bakal mau gitu, aku kayaknya harus gini deh gitu, aku juga harus bisa seperti dia gitu. Itu kan juga jadi semangat, dan juga untuk pemberi beasiswa merasa beruntung juga, beruntung maksudnya itu juga merasa berhasil gitu Kak, bahwa yang mereka berikan ini gak gagal gitu. Mereka berhasil memberikan beasiswa ini tepat sasaran. Nah, gitu, Pak. Makasih banyak nih Bang sebelumnya Bang. Nah dari video ini semoga teman-teman bisa termotivasi nih dari abangnya yang sudah mendapatkan beasiswa sehingga mendapatkan segudang prestasi dari beasiswa itu Bang. Wah nih Bang, mungkin sekian dulu Bang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ini nih Bang. Mungkin sekian aja episode kali ini. Sekian, saksikan terus program Kama, Kata Mahasiswa hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Saya Alia Trianisa dan kru bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.